Oke, baik, selamat pagi dan salam semangat untuk adik-adik semuanya. Kali ini saya akan memberikan gambaran berkaitan dengan pelaksanaan ANBK di sekolah kita di SMP 6 Kupang. Namun sebelum saya melanjutkan pada video asli live ANBK, perlu saya jelaskan beberapa tahapan yang perlu adik-adik pahami dalam mengikuti ujian nanti. Yang pertama, ketika nanti pada pelaksanaan gladi bersih, pastikan adik-adik sudah sehat dan siap untuk melaksanakan ANBK. Kemudian nanti ada briefing dari panitia. Kemudian nanti adik-adik akan menerima username dan paspor, ya, username dan paspor yang akan dibagi oleh panitia, dalam hal ini adalah proktor, baik di proktor di server 1, proktor di server 2, dan proktor di server 3. Nanti akan ada username dan paspor yang mereka bagi untuk adik-adik bisa masuk ke ujian. Oke, tampilan pertama nanti setelah adik-adik membuka komputer, dan memang sudah disiapkan oleh panitia nanti, komputernya sudah terbuka dan aplikasi CBT ANBK sudah tampil di layar. Kemudian adik-adik masukkan paspor di sini dan username. Kemudian login. Selanjutnya masukkan username dan paspor, yaitu perhatikan paspor dan username yang diterima dari proktor. Kemudian ada kalimat selamat datang, ya, selamat datang. Kemudian setelah adik-adik memasukkan username dan paspor tadi, kemudian klik login. Kemudian setelah klik login nanti akan tampilan seperti ini. Ya, ada tampilan seperti ini. Silakan adik-adik mengetik nama di bagian sini. Ya. Kemudian mengisi tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. Kemudian di kolom terakhir itu ada token yang ada di bagian kiri atas ini. Copy token ini, kemudian masukkan di kotak kolom bagian bawah. Setelah mengisi dengan benar, kemudian sebelum submit, perhatikan di mata ujian. Di mata ujian ini biasanya yang pertama nanti di hari pertama itu literasi, ya. Di hari pertama itu literasi. Nah, untuk melihat waktu atau mata apa itu, nanti Pak jelaskan. Kemudian setelah itu, setelah diyakin benar, kemudian klik submit. Klik submit, kemudian nanti ada muncul tampilan seperti ini, konfirmasi tes. Pada saat konfirmasi tes, adik-adik tidak boleh mengisi apa-apa, hanya klik di kolom warna biru, mulai. Klik saja mulai. Kemudian nanti munculnya seperti ini. Pada halaman soal terdapat beberapa tombol dan keterangan, yaitu di sini ada kolom informasi soal, ya, kolom informasi soal. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 18. Kemudian di bagian ini ada daftar
soal. Daftar soal di bagian kanan atas. Terus ada waktu, sisa waktunya. Jadi selalu melihat waktu yang ada sambil mengerjakan soal sehingga tidak kelewatan pada saat mengerjakan soal nanti. Penjelasannya, soal nomor menampilkan soal yang sedang dibuka aktif. Jadi warna biru ini artinya soal itu adik-adik sedang berlangsung mengerjakannya. Sedangkan tombol warna di nomor 10 ini warna hitam, itu artinya adik sudah menjawab soal itu. Di warna kuning ini nomor 2 ini daftar soal nomor 2, adik belum mengerjakan namun mencentang warna ragu-ragu. Di sini kotak warna ragu-ragu ini. Jika adik-adik masih ragu-ragu untuk menjawab soal ini, klik saja centang di bagian warna kuning ini. Jadi untuk melanjutkan soal berikutnya, kemudian klik soal berikutnya. Ya, itu penjelasannya. Nanti ada video live-nya setelah adik-adik melihat gambaran ini. Perhatikan baik-baik dan jangan matikan video ini sebelum adik-adik melihat video pembahasan selanjutnya. Kemudian ya, ini penjelasannya. Adik-adik bisa membaca di video ini. Oke, setelah mengklik tombol selesai pada soal terakhir, maka akan muncul tampilan berikut. Jadi ada muncul seperti ini. Konfirmasi tes. Apakah Anda yakin ingin mengakhiri mata uji ini? Setelah ke mata uji berikutnya, Anda tidak bisa kembali ke mata uji sebelumnya. Jadi, perhatikan baik-baik ketika menyelesaikan atau mengakhiri tes. Dipastikan semua soal sudah dikerjakan semua. Ya, misalnya ada di kolom ragu-ragu, dilihat kembali soalnya apakah sudah menjawab. Kalau semuanya sudah di sini warna hitam dari nomor 1 sampai 18 sudah warna hitam, berarti adik-adik sudah mengerjakan atau sudah menjawabkan soal tersebut. Ya. Ini penjelasannya. Warna putih menandakan soal belum dikerjakan. Jadi soal warna putih ini belum dikerjakan. Kemudian hitam menandakan soal sudah dijawab. Jadi ini hitam. Kemudian biru menandakan soal yang sedang dibuka atau ditampilkan. Jadi biru ini sedang ditampilkan. Kemudian setelah selesai semua mengerjakan soal, nanti ada konfirmasi. Klik saja centang. Klik selesai. Ya, klik selesai. Kalau adik-adik klik tidak selesai, akan kembali pada halaman soal sebelumnya. Ya, soal awal. Penjelasannya, peserta harus memberikan tanda centang, kemudian mengklik tombol selesai jika sudah selesai, atau mengklik tombol tidak jika belum selesai mengerjakan soal, dan konfirmasi tes akan muncul sebanyak 2 kali. Apabila telah melakukan konfirmasi sebanyak 2 kali, maka akan muncul tampilan konfirmasi tes ketiga. Untuk mengakhiri tes, klik tombol selesai tes dan klik tombol kembali untuk kembali mengerjakan soal sebelumnya. Jadi itu penjelasannya. Di sini akan ada konfirmasi tes jadi 2 kali. Jadi silakan klik selesai tes, kemudian atau kembali. Itu ya penjelasan di situ. Kemudian tampilan terakhirnya di aplikasi CBT, yaitu konfirmasi tes. Setelah adik-adik semua sudah menyelesaikan tahapan di atas, maka ada konfirmasi tes kembali. Silakan klik kembali ke halaman login. Jadi klik ke halaman login. Jadi ini sedikit gambaran berkaitan dengan aplikasi CBT.
untuk persiapan ujian nanti. Kemudian sebelum melanjutkan video yang berikut, ini saya menjelaskan sedikit terkait dengan ini ya, alokasi waktu ujian. Untuk jenjang SMP, tes literasinya 90 menit ya. Tes literasinya 90 menit di hari pertama. Kemudian survei karakter 30 menit ya. Survei karakter 30 menit di hari pertama. Untuk hari kedua, tes numerasinya 90 menit dan yang berikut survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi ini keseluruhan alokasi waktu pada saat mengerjakan soal di ANBK. Kemudian di sesi pertama di hari pertama itu kebetulan kita SMP 6 di sesi pertama ya. Sesi pertama. Jadi pukul 7.00 sampai 7.30 persiapan tes. Nah, sini nanti panitia akan melakukan briefing untuk persiapan mengikuti tes. Kemudian pukul 7.30 sampai 9.30 literasi. Nah, ini waktunya Indonesia Barat ya. Waktu Indonesia Barat. Kalau di kita ya jam 8. Jam 8 mulai persiapan tes. Kemudian dan seterusnya. Kemudian jam 9.00 sampai 9.15 penjelasan survei karakter. Yaitu 9.15 sampai 9.45 survei karakter. Sedangkan di hari kedua sesi pertama sama waktunya sama, tapi di hari kedua adalah tes numerasi. Ya, ada penjelasan surveinya, terus survei lingkungan belajar. Itu berkaitan dengan sesi dan waktunya. Kemudian di situ akan ada daftar soal ketika adik-adik pada saat mengerjakan soal ini. Nanti ada daftar soal, jadi ada 3 tahapan, yaitu soal pertama di stake 1, yang berikut di stake 2 ada soal juga, dan di stake 3. Nah, nanti akan dipandu oleh proktor pada saat mengerjakan soal nanti. Kemudian selanjutnya ada video live berkaitan dengan ASMN. Ini aplikasi simulasi ya, simulasi yang saya gunakan untuk memberikan gambaran berkaitan dengan tes. Seperti yang Pak sudah jelaskan pertama tadi, nanti ada username dan paspor yang dibagikan oleh proktor. Kemudian ada adik login. Ya, nah ini login. Kemudian ada token di sebelah kiri atas. Masukkan nama. Saya contohkan masukkan nama. Misalnya nama lengkap ya. Ya, Alamale. Kemudian klik tanggal lahirnya, misalnya tanggal 10, klik bulannya, perhatikan jangan sampai salah. Kemudian tahun lahir. Nah, setelah mengisi tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir, adik-adik mengisi token ini atau bisa yang token yang dikasih oleh proktor nanti. Kemudian klik submit. Ya, submit. Kemudian di sini ada konfirmasi tes seperti yang Pak jelaskan pertama tadi. Klik mulai. Ya, klik mulai. Nah, ini akan ada soal yang muncul di sini. Soal nomor 1. Nah, di sini ada informasi soal nanti. Belum ditampilkan. Kemudian ada daftar soal. Nah, ya. Jika soal warna biru artinya adik-adik sedang membuka soal tersebut. Ya. Kemudian ada waktu sini.
baca semua soal ini secara cermat hingga nanti bisa mengisi jawaban yang paling tepat. Ya, ketika sudah membaca, ya, perhatikan waktunya, jangan terlalu lama membaca. Kemudian klik, ya, pilih jawaban yang paling benar. Ya, jika ragu-ragu silakan klik ragu-ragu. Jadi ragu-ragu silakan klik di sini, ya, atau di sini, ya, ragu-ragu. Kemudian adik-adik lanjut ke soal berikutnya, ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini juga ada soal. Jika sudah membaca soal ini, silakan klik, ya, soal berikutnya dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Ini ada jenis soal yang modelnya pertanyaan, nanti dijawab seperti ini, ya. Ya, bisa juga di sini, bisa juga di sini, ya. Ya, bisa juga jawaban paling 2 atau 3, ya. Mana jawaban yang sesuai dengan teks bacaan di atas tadi. Nanti ada klik, misalnya begini, ya. Kemudian klik soal berikutnya, ya, soal berikutnya, ya, dan seterusnya. Pengerjaan soalnya seperti itu. Di sini ada model-model soal nanti sudah diarahkan pada bimbingan teknis. Kemudian jika adik-adik melihat daftar soal ini, mana soal yang sudah dijawab. Nah, ini soal yang sudah dijawab. Nomor 2 dan 3 saya sudah menjawab soalnya. Nomor 1 masih ragu-ragu. Ya, nomor 4 saya masih membuka soalnya, jadi masih aktif soalnya. Jadi yang warna putih belum saya kerjakan, belum saya buka. Ya, itu. Kemudian jika semuanya sudah selesai, katakanlah saya sudah sampai nomor 21, ya, nanti klik saja 21 akan muncul soal seperti ini. Nah, di sini ada soalnya, kita menulis jawaban. Jadi bukan memilih lagi, tapi menulis. Ya, katakanlah saya menjawab, ini contoh saja, saya ingin, ya, dan seterusnya. Ya, saya lanjutkan. Jika adik-adik, ini soal 21 artinya soal terakhir, ya, soal terakhir. Ini soal terakhir, ya, saya sudah menjawab tadi. Jika adik-adik masih ragu dengan soal sebelumnya, tinggal klik saja soal sebelumnya, ya, soal sebelumnya ke 21. Atau bisa juga melihat di daftar soal ini, ya, daftar soal ini. Oke. Kemudian klik soal berikutnya, ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini ada konfirmasi tes. Jika adik-adik mengklik kembali, tombol kembali berarti akan kembali ke soal nomor 1 tadi. Tapi jika adik-adik sudah merasa bahwa sudah menyelesaikan tes, sehingga akan klik selesai tes. Nah, di sini ada semacam kolom centang. Silakan selesai tes. Nah, selesai tes. Nah, di